Erick Thohir dilantik menjadi Menpora yang baru. Digeser dari jabatan sebelumnya yaitu sebagai Menteri BUMN. Erick Thohir menggantikan Dito Aryo Tejo. Terus gimana nih dengan jabatannya sebagai Ketum PSSI? Kalau berkaca pada kasus sebelumnya ketika Zainuddin Amali menjadi Menpora dan merangkap jabatan sebagai Waketum, beliau mundur dari jabatannya sebagai Menpora. Jadi kemungkinan besar menurut gue Erick Thohir akan mundur. Karena jabatan Ketum PSSI jika dirangkap dengan jabatan Menpora. Karena akan menimbulkan keirian atau friksi-friksi jika Erick Thohir lebih fokus kepada cabang sepak bola yaitu di PSSI. Nah kalau Erick Thohir mundur, aturan statuta FIFA-nya seperti apa? Ini dia nih. Nah pada statuta FIFA 2019, pada pasal 42, jika posisi ketum kosong kurang dari 24 bulan atau 2 tahun, maka Waketum yang paling lama berpengalaman di dunia sepak bola akan menjadi PLT Ketum PSSI. Nah, dalam hal ini kita punya 2 Waketum, yaitu Zainuddin Amali dan Ratu Tisha. Soal lama atau tidaknya menurut gue agak sedikit subjektif nih. Karena pada awalnya Ratu Tisha ketika pemilihan KLB menjadi posisi utama, yaitu dengan suara terbanyak, tapi digeser kemudian menjadi Waketum 2 oleh Zainuddin Amali. Walaupun kita semua tahu Ratu Tisha berpengalaman sebelum jadi Waketum sebagai sekjen. Dan lumayan lama juga di pengurusan PSSI. Sedangkan Zainuddin Amali, kalian bisa cari tahu sendiri. Siapa yang lebih lama? Kira-kira siapa yang layak menggantikan Erick Thohir? Atau jangan-jangan Erick Thohir nggak mau mundur? Ya, saya cuma ditelepon Setcap untuk hadir hari ini seperti itu. Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia nanti mereka yang akan menentukan. Tapi ada aturan tidak boleh ada ikut campur pemerintah Pak? Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak ada ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi berarti akan mundur dilepas dari nggak Ketum Pak? PSSI Pak? FIFA saya nggak tahu. Nanti biar FIFA yang bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari Semua aturan dari FIFA. Pak Erik untuk BUMN gimana Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pastikan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek nanti. Di bawah Danantara apa gimana Pak? Saya nggak tahu nanti. Tapi Kementerian BUMN-nya masih ada Saya nggak dalam tahu. bentuk kementerian Pak. Dilebur Pak ya? Saya nggak tahu. dilebur ke Danantara Pak? Saya tidak tahu. Pak sebagai Menpora fokusnya gimana Pak? Ada SEA Games sama MotoGP terdekat. Ya, jadi nomor 1 yang pasti saya mendapat penugasan oleh Bapak Presiden. Ya tentu saya sebagai profesional dan tentu sebagai pembantu Presiden saya tegak lurus. Di mana ini kadang-kadang orang lupa antara olahraga dan pemuda, padahal Menteri Pemuda dan Olahraga. Artinya kalau kita bicara pemuda itu ada 131 juta pemuda yang ke depan ini merupakan basis dari bangsa kita itu sendiri. Artinya pemuda ini ke depan harus kita bangun ya secara kapabilitas untuk bisa bersaing secara global ya, dan cinta tanah air, dan harus menjadi bagian untuk membangun bangsa kita ke depan. Itu yang pemuda. Untuk olahraga sendiri tentu nomor 1, olahraga harus menjadi alat pemersatu bangsa. Olahraga adalah duta bangsa di dunia. Artinya kita harus menaikkan marwah dan martabat kita dan kedikdayaan kita sebagai bangsa. Dan juga olahraga ke depan harus kita dorong banyaknya kompetisi di daerah dan pusat sebagai apa? Juga pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan. Karena tadi ini basis yang penting, kenapa yang namanya manusia itu perlu apa? Tidak hanya badan, juga pikiran yang sehat untuk membangun itu. Itu kira-kira tugasnya. Untuk konfirmasi kembali Pak, apakah nanti BUMN akan dilebur ke Danantara atau? Tadi saya sudah jawab, nanti ada PLT-nya, tentu daripada Pak Mensesnek akan menyampaikan. olahraga yang akan menjadi prioritas apa aja Pak? Sendiri tahu bagaimana Pak? PLT-nya sendiri bagaimana? Apakah dari internal? Saya belum tahu, saya belum ditugaskan sampai situ. Kenapa? Itu hak prerogatif Presiden. Apakah cukup dari wamennya saja atau mungkin tokoh baru? Itu hak prerogatif Presiden. Pak, untuk olahraga yang jadi prioritas apa Pak nanti Pak? Dan sebagainya hingga saat ini kalau jasa belum terinfo apa? Belum, itu nanti ada prosesnya sendiri kan? Di DPR semua kita
kita ikutin saja gitu. Pak, untuk olahraga Baru besok sertijab, baru review, tunggu dulu. Udah lama nggak jadi ketua KOI, udah lupa. Program prioritasnya, Pak. Tadi saya bilang, tadi saya udah sebutkan pemuda dan olahraga itu prioritasnya. Baru besok sertijab, ya kan? Nanti baru kita review seperti apa gitu, ya kan? Itu yang kita harus lakukan. udah sempat ngobrol informal dengan Mas Dito. Jangka pendek, ngurusin badan karena udah mesti bulu tangkis lagi, renang lagi, ya. Oh, berarti bulu tangkis dan renang ya, Pak? Ini satu implikasi yang menarik untuk kita diskusikan, dan gue juga sempat dapat informasi, ya ini sekali lagi informasi yang sering gue dapet ini dari sumber ini cukup kredibel. Katanya beliau sudah mengucapkan adios ya, atau pamitan dari jabatannya sebagai ketua umum PSSI, dan ini kalau memang benar maka relate. Dan nanti bagaimana nih implikasinya, siapa yang akan menggantikan beliau kalau memang beliau benar-benar mengundurkan diri dari PSSI? Apakah Pak Zainuddin Amali, apakah mungkin Ratu Tisha, atau ad interim Yunus Nusi, atau siapa, atau ada orang luar? Ya kita nggak tahu, karena sekali lagi kita tidak terlalu mau jauh dalam bahasan politik ya, tapi lebih kepada nanti untuk tanggal 8 dan 11 Oktober ke situ kaitannya ya. Kalau mungkin concernnya ke situ, maka kemungkinan ada orang dalam yang sudah selama ini juga sudah paham lah dengan roadmap yang sudah disiapkan.